Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 21 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan hari Minggu biasa ke-21. Orang akan datang dari timur dan barat dan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua telah mengetahui bersama betapa besar kasih Allah kepada kita. Allah sungguh mengasihi kita. Bahkan Ia mengutus Yesus Putranya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia menebus dan menyelamatkan kita semua. Jikalau sampai terjadi pertanyaan, "Tuhan, apakah sedikit saja orang yang diselamatkan?" Baiklah kita merenungkannya lebih dalam. Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan bagi orang-orang yang kurang beriman. Hendaknya kita menyadari kalau kita berada dalam posisi seperti itu, hendaknya jangan bertanya, "Mengapa?" Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena kita tahu mengikuti Tuhan Yesus melalui perjuangan. Karena kita tahu mengambil jalan kebenaran
selalu akan mengalami kesulitan. Seperti gambaran berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Saudara-saudari, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita hidup dalam tata tertib. Hendaklah kita hidup dalam tata sopan santun. Hendaklah kita hidup dengan kerendahan hati dengan segala peraturan yang ada di dunia ini. Karena kehadiran Tuhan juga merupakan peringatan bagi kita dengan melihat adanya tata norma kehidupan. Jangan marah jika tidak ingin dimarahi. Jangan kecewa, apalagi mengecewakan orang lain jika tidak ingin dikecewakan. Jangan pula sedih karena itulah perjuangan hidup kita. Melampaui kebenaran, hidup dalam kebenaran, sudah barang tentu akan menemukan banyak kepahitan. Berbicara apa yang benar selalu ditolak dan disingkirkan. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti Kristus yang disalibkan, yang mengalami banyak penderitaan. Jikalau Kristus tidak menderita, mungkin kita juga pun tidak akan mau hidup menderita. Jikalau Kristus menderita dan disalibkan, sudah barang tentu kita sebagai anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus harus berani menderita dan mengalami kebangkitan hidup di dalam semangat kebersamaan. Jalan kebenaran hidup hendaknya dihayati dengan kesadaran, dihayati dengan kesabaran, dihayati dengan keterbukaan. Biarpun tak ada orang yang memuji atau mengapresiasi, tetaplah hidup dalam perjuangan. Melalui pintu yang sempit, kita akan melihat harapan akan sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.